Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa li sa'adatil 'amilin al-mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam tentunya mari kita bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan setiap amal sholih yang kita lakukan akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi bekal akhirat kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan khatib menyampaikan satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa radhiyallahu an. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala, qalu ya Rasulullah, ayyul islami afdal. Sahabat Abu Musa ini meriwayatkan bahwasanya ketika itu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul Islam afdal?" Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling utama? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang cukup singkat tetapi mengandung makna yang cukup mendalam. Beliau menjawab, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Sesungguhnya orang muslim yang utama itu adalah orang yang bisa menyelamatkan saudaranya dari kejahatan lisan dan perbuatannya. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan kita, di samping kita menjaga hubungan baik kita sebagai seorang hamba kepada Allah dengan berbagai macam amaliyah ibadah ritual, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama kita melalui ibadah sosial. Sehingga orang muslim yang baik adalah orang yang saudaranya itu salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat dari lisannya, dalam arti selamat dari caci maki, selamat dari fitnah, selamat dari ghibah yang dia lakukan. Karena dia selalu menghendaki kebaikan bagi saudaranya sesama muslim. Wa yadihi, dan juga orang muslim yang lain itu selamat dari perbuatannya, selamat dari kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Ini ajaran yang luar biasa. Sehingga ketika kita itu ingin menjadi orang muslim yang sempurna, maka marilah kita ikuti pesan Rasulullah SAW ini. Walaupun hakikatnya beliau mengucapkan ini kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, tetapi hakikatnya ini adalah ajaran kepada kita umatnya untuk saling mengasihi sesama muslim,
untuk saling menyelamatkan satu di antara yang lain. Bahkan Rasulullah memberikan gambaran al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Orang yang beriman satu dengan yang lainnya itu seperti satu tubuh, yang satu sama lain itu saling mendukung. Misalkan ada seorang yang kakinya tersandung batu kemudian keluar darah, tangan dengan refleks akan memegangi, mulut akan mengucapkan innalillahi, kemudian kepala pun mungkin akan ikut terasa pening karena berpartisipasi. Itulah satu tubuh, satu kesatuan. Demikianlah gambaran orang yang beriman. Jikalau saudara kita susah, itu adalah merupakan kesusahan kita. Jikalau saudara kita perlu bantuan, harusnya kita bantu. Demikian pula nanti itu akan berbalik kepada diri kita ketika kita butuh bantuan orang lain, maka orang lain pun akan dengan ringan membantu kita. Ini ajaran yang sangat indah. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabul a'mali ila Allah ba'dal faraid, idhalul syurur alal muslim." Sesungguhnya amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba sesudah amalan-amalan yang wajib adalah idhalul syurur alal muslim, yakni menggembirakan saudaranya sesama muslim. Misalkan kita punya saudara yang terlilit hutang misalnya, kemudian kita peduli dengan sekemampuan kita, mungkin kita juga menggalang dari saudara-saudara kita yang lain sehingga dia terbebas dari hutang, maka ini yang dimaksud idhalus surur alal muslim, mendatangkan kebahagiaan, saling berbagi hadiah misalnya. Atau yang paling sederhana, Rasulullah mengatakan, idza tabahta marakatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu memasak sayur, perbanyaklah, maka bagikan tetangga sebelah-sebelahmu. Ini merupakan idhalus surur. Sehingga dengan itulah nanti Allah Ta'ala itu akan mendatangkan rahmatnya kepada kita. Para jamaah rahimakumullah, apa keuntungan dan keutamaan bagi orang muslim yang senang memberikan kebahagiaan kepada orang lain? Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum biman tahrimu alaihin nar." Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Rasulullah mengawali sabda beliau dengan satu pertanyaan, "Sahabat-sahabatku, maukah engkau aku tunjukkan satu perkara yang dengan perkara itu nanti pelaku-pelakunya akan diharamkan dari api neraka?" Para sahabat tentu saja menjawab, "Bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin." Ada 4 golongan manusia yang nanti akan diharamkan disentuh api neraka. Siapa mereka? Yang pertama adalah hayyinin, yaitu orang yang tidak suka memaki saudaranya, tidak suka melaknat saudaranya, dan tidak gampang marah terhadap saudaranya sesama muslim. Dia menjadi orang yang lembah mana hatinya. Dia menjadi orang yang santun dan berwibawa. Ini orang yang nanti akan diharamkan dari api neraka. Walaupun mungkin dia punya kesempatan dan alasan untuk memarahi saudaranya, punya kesempatan untuk memaki saudaranya, tapi itu tidak dia lakukan karena dia betul-betul menjaga dirinya. Yang kedua, qaribin, yakni orang yang gampang akrab dengan orang lain, sehingga mungkin kadang-kadang baru kenal tetapi sudah terasa sebagai kawan lama, memperbanyak saudara. Ini orang yang nanti akan diharamkan dari api neraka. Kemudian yang berikutnya, orang yang diharamkan dari api neraka adalah qaribin sahlin, yaitu orang yang memudahkan orang lain dalam urusannya. Tetapi kadang-kadang di zaman sekarang ini justru yang marah itu adalah mempersulit orang lain. Sehingga kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Itu yang sering terjadi. Maka orang yang seperti ini nanti juga akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Maka orang muslim yang mempermudah urusan saudaranya sesama muslim, Rasulullah bersabda, "Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, nafasahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang
dia itu meringankan beban dan kesulitan saudaranya sesama muslim, maka nanti Allah Ta'ala pun akan memudahkan dia di hari kiamat. Jadi ketika nanti urusan kita di akhirat itu kepingin gampang, maka gampangkanlah urusan saudara kita sesama muslim. Demikian para jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada khutbah Jumat yang singkat ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa menjaga hubungan baik kita kepada Allah Ta'ala dan juga hubungan baik kita kepada sesama, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung nanti di dunia ini dan di akhirat. Kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Waqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdil man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Allahumma sallimna ya Allah min afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna min fitnati hadhihi zaman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina al mujahidina fi Filistin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.